Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sungguh luar biasa. Kalau hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu ada di rumah menikmati live streaming. Saudaraku semua karena kasih anugerah Tuhan. Sungguh besar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Tuhan Yesus Bapa yang menyertai gereja-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai jemaat-Mu. Sampai pagi hari ini kasih-Mu tidak pernah undur bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan Yesus pagi hari ini. Baik hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang hadir pagi hari ini dalam rumah-Mu. Engkau mengurapi kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang melawat kami dalam rumah-Mu. Engkau Tuhan Yesus Bapa yang menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Melawat kami para hamba-hamba-Mu. Melawat umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita mengucap syukur sama-sama katakan. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Hanya satu kerinduan setiap kami ya Tuhan, menyembah-Mu. Tiada yang lain. Ini sembah kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Aba. Ambil semua Tuhan sembah kami, pujian kami pagi hari ini. Hurra papa 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 ya kami mau lebih lagi Tuhan, dan lama-lama hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Amin. Semua pujian kami sekali lagi mari katakan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk di hadapan-Mu, keinginan
kami persembahkan seutuhnya kepadamu Yesus. Pakai kami Tuhan. Ya rarabaralabaralaba. Terima kasih. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kudus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan. Selalu kami rindukan lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, sebab nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kau datanglah Yesus, sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami rindukan lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Panggil dia Yesus, Yesus Kaulah
rindukan kemuliaan-Mu dan saudara sambil angkat tanganmu katakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, penuhi tempat kami Tuhan, Semayang di terima kasih Yesus, Ya Allah kami yang kudus, mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Semayang di Kawalah kami yang mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari saudara saya undang sampai bangkit berdiri, mari lebih lagi serukan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Kawalah kami yang mulia. Tuhan kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Mari saudara sama-sama naikkan syukur-Mu pagi hari ini. Mari sambil angkat tanganmu lebih lagi. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah
Maha Kudus. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sama-sama katakan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau pada hari ini Tuhan. Di bumi, di surga, Dan segala dan yang segala yang ada, sujud menyembah sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Haleluya. Mari sama-sama katakan kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Maha Kudus. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan.
Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Sebelum kita dengarkan pesan-pesan Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang sangat baik, Bapa kami yang berada di sorga, sebelum kami dengarkan firman Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah live streaming hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi multimedia, urapi kami semua, layakkan kami melayani pekerjaan-Mu yang agung pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua rekan-rekan kami yang ada di rumah. Jemaat yang Tuhan kasih yang ada di rumah, bahkan yang sakit saat ini di rumah sakit, Christian, sama Rian, sama Henny, Tuhan jamah mereka. Jamah mereka, pulihkan kesehatan mereka. Demikian juga jamin pulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, bahkan keluarga-keluarga mereka, Tuhan tutup bungkus oleh darah-Mu. Bapak terima kasih sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Hari minggu yang lalu kita belajar dua hal yang penting. Yang pertama adalah yang kita sudah pelajari adalah kerjasama lebih baik daripada berjuang sendiri. Yang pertama dari kisah kemenangan orang Israel melawan Amalek itu adalah kerjasama lebih baik daripada berjuang sendiri. 10 orang dapat mengejar 1000 orang. Tetapi 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Itu luar biasa dari kerjasama. Mestinya kalau 1 orang bisa mengejar 1000, kalau 2 orang mestinya hanya 2000. Tapi karena bekerja sama, maka 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Demikian juga kita belajar minggu yang lalu, berdua lebih baik dari seorang diri. Haleluya. Karena kalau mereka jatuh, yang lain, yang seorang bisa membantu. Bahkan yang lain mengatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itu yang pertama yang kita pelajari bersama di minggu yang lalu. Yang kedua yang kita pelajari minggu yang lalu adalah kesulitan, kesehatian mendatangkan kemenangan. Musa, Harun dan Mur, mereka ini satu keluarga. Harun itu adalah kakak daripada Musa. Sementara Hur itu kakak iparnya Musa. Jadi kesehatian itu dimulai dari keluarga. Kalau kesehatian itu dimulai dari keluarga, maka kesehatian itu mendatangkan kemenangan. Ada 3 orang satu keluarga ini sehati. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan di atas bukit. Maka satu bangsa dimenangkan. Oleh karena itu betapa pentingnya kesehatian itu di dalam hidup. Nah hari ini kita masih belajar lagi dari kisah kemenangan
orang Israel melawan orang Amalek ini. Kita masih bisa pelajari dua hal penting lagi yang bisa kita pelajari tentang kisah ini. Yang hari ini ada dua lagi yang kita akan sampaikan, dua lagi akan kita pelajari bersama-sama. Yang ketiga, seringkali saudara kasih, seringkali kesulitan, seringkali di dalam kesulitan itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat. Seringkali dalam kesulitan melahirkan pemimpin yang tangguh. Nah, oleh karena itu mari kita baca di Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudaraku yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Nama Yosua muncul untuk pertama kalinya dalam kisah Alkitab. Yaitu di Keluaran 17 ayat 8 dan 9 itu. Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Atau Yahweh adalah juru selamat. Dalam bahasa Yunaninya Yesua adalah Yesus. Saudaraku yang kasih, Tuhanlah yang membukakan kesempatan bagi Yosua. Tetapi Yosua jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ketika peluang itu ada, orang yang siap akan menjadi pemimpin yang kuat. Orang yang siap akan menjadi pemimpin yang tangguh. Saudaraku yang kasih, saya juga teringat akan Daud. Satu kali ada seorang tinggi besar dari Filistin mau menantang orang Israel, namanya siapa? Goliat. Tak ada satu pun yang berani tampil untuk melawan Goliat ini. Semuanya lari. Raja Saul saja nggak berani. Raja Saul aja lari. Tapi tiba-tiba seorang pemuda yang pipinya masih kemerah-merahan, namanya Daud, yang berani maju melawan Goliat. Bahkan saudara kasih, Daud bisa mengalahkan raksasa yang besar, yang tinggi besar itu. Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, sejak saat itu Daud dikenal oleh seluruh orang Israel. Itu zaman yang perjanjian lama. Saudara kasih, kalau zaman modern sekarang ini kira-kira siapa yang muncul? Siapa yang lahir menjadi pengusaha yang sukses? Siapa yang lahir jadi pemimpin yang sukses? Saya teringat akan penemu alat telekonferensi, yaitu Eric Yuan. Dia penemu aplikasi Zoom, saudara kasih. Pandemi corona merugikan banyak perusahaan di dunia ini. Tetapi ada seorang pengusaha muda dari Cina, namanya Eric Yuan, penemu aplikasi Zoom. Dalam masa pandemi corona seperti ini, malah pendapatannya naik meroket luar biasa. Glory buat Yesus. Kalau tidak ada krisis pandemi corona seperti sekarang ini, tidak mungkin perusahaan Zoom ini dikenal seperti sekarang ini. Krisis seringkali memunculkan orang-orang yang bisa menggunakan masalah, yang bisa menggunakan persoalan, yang bisa menggunakan krisis sebagai peluang. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada, mari cari peluang-peluang baru. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, minta hikmat dari Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara dalam tekanan berat, kalau hari-hari ini saudara dalam krisis yang berat, jangan putus asa, saudara kasih. Karena dalam tekanan berat, dalam kesulitan besar, dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, dapat melahirkan pengusaha-pengusaha tangguh seperti Eric Yuan ini. Saudaraku yang kasih, itu yang pertama.
yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kita pelajari kedua hari ini, atau kita sebut keempat, karena yang hari minggu yang lalu 1 dan 2, sekarang yang keempat, apa itu? Dari kisah orang Israel mengalahkan orang Amalek ini, maka kita bisa berkata bahwa berserah kepada Tuhan. Itu mari kita baca di Keluaran 17 ayatnya yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan, itu berarti Musa berserah sepenuhnya kepada Allah. Pada saat dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian ditopang, dibantu oleh Harun dan Mur di sebelah, di sisi satu dan di sisi yang lainnya. Saudara kasih, itu menunjukkan Musa berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan ketergantungan Musa kepada Allah. Tidak ada lagi bergantung kepada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di atas bukit dia mengangkat tangan. Dia berserah kepada Tuhan. Tidak berserah kepada siapa-siapa. Tapi berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Kekuatan orang Israel hanya terletak dalam terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Kekuatan orang Israel hanya terletak dalam terus-menerus mengangkat tangan kepada Tuhan. Kemenangan orang Israel hanya terletak pada saat Musa berserah terus-menerus kepada Tuhan. Berserah terus-menerus kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika dia berserah terus kepada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangan. Maka kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah Amalek. Saya mau kasih tahu kepada saudara pada pagi hari ini. Prinsip ilahi ini tetap berlaku di perjanjian baru. Saya ulangi. Prinsip ilahi ini tetap berlaku di perjanjian baru. Apabila kita lalai berseru kepada Allah setiap hari di dalam doa. Apabila kita lalai mengangkat tangan kepada Allah setiap hari di dalam doa. Maka kehidupan ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Maka perlindungan ilahi akan berhenti mengalir kepada saudara dan saya. Maka berkat ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Maka kasih karunia ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Kapan itu? Pada saat saudara lalai berseru kepada Tuhan. Pada saat kapan itu? Pada saat saudara lalai berdoa, pada saat pagi hari, pada saat malam hari sebelum tidur. Pada saat saudara lalai berdoa, pada saat saudara lalai berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat saudara lalai bergantung kepada Tuhan. Maka perlindungan ilahi, berkat ilahi, kasih karunia ilahi akan berhenti mengalir kepada kita. Oleh karena itu saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Satu-satunya harapan kita untuk menang. Dengarkan baik-baik. Satu-satunya harapan kita untuk diberkati. Terletak di dalam terus-menerus mengangkat tangan. Terus-menerus berserah kepada Tuhan. Terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Terus-menerus mengandalkan Tuhan bukan kepada yang lain untuk menerima pertolongan saat kita memerlukan pertolongan. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa sehati, saudara kasih?
bagaimana kita bisa sehati, bagaimana kita bisa sepakat, bagaimana bisa kita rukun. Pertama, kita harus saling mengasihi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, siapapun saudara yang mengikuti tayangan ini, untuk bisa sehati dengan siapa saja, kita harus saling mengasihi. Orang saling iri, orang saling membenci tidak mungkin sehati, tidak mungkin rukun, tidak mungkin sepakat. Dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa sehati. Yang kedua, bagaimana biar kita bisa sehati. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Jangan egois, saudaraku yang kasih. Tetapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa sehati, bagaimana bisa kita rukun, bagaimana kita bisa sepakat. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Jangan menganggap diri kita lebih hebat. Jangan menganggap diri kita lebih utama dari orang lain. Jangan sekali-kali menyepelekan orang lain. Jangan cepat menghakimi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya, kalau kita saling mengasihi. Kalau kita tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak sombong, saya percaya, sangat percaya, kesehatian akan ada dalam hidup kita. Kesehatian, kerukunan akan ada di dalam hidup kita. Mari kita baca Matius 18. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang terakhir ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ini ada kata-kata sepakat, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Dalam ayat ini ada satu kata yang kuat, apa itu? Sepakat. Kalau ada dua orang sepakat, maka meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan, saudaraku yang kekasih. Apa yang saudara ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kesehatian, kerukunan, kesepakatan, saudara kasih, itu luar biasa pentingnya. Glory mengawali kesehatian, kesepakatan, mengawali terjadinya kerukunan. Orang yang tidak bisa rukun kalau tidak ada kesehatian. Sekali lagi, orang tidak mungkin bisa rukun kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada kesehatian. Kata sepakat di Amplified Bible tertulis Matius 18 ayat 19 di New King James Version. Tertulis begini. Again, I tell you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Saudaraku yang kasih, kata agree di sini berarti harmonize together. Kata agree di sini berarti make a symphony together. Digambarkan sebagai alat musik, saudara kasih. Alat-alatnya tidak sama, semua beda-beda, modelnya beda. Tapi pada saat semua pemain musik sepakat,
memainkan satu nada, memainkan satu lagu. Maka masing-masing tahu tugasnya, saudara kasih. Ada kalanya drum harus mengalah. Dan ada kalanya drum lebih keras. Ada saatnya sopran bunyi sendirian, saudara kasih. Dan dengan demikian maka lagu yang diperdengarkan itu menjadi lagu yang indah untuk dinikmati. Lagu yang dilantunkan itu lagu yang enak untuk didengar. Dan pujian yang indah itu bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bagaikan pujian yang harmonis, yang dinyanyikan dengan sehati itu. Mereka menyanyi, mereka memainkan alat dengan hati yang sama, dengan sehati, dengan sepakat. Maka lagu yang diperdengarkan itu indah. Lagu yang diperdengarkan itu, oh haleluya, bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas pujian penyembahan itu. Dan hadirat Tuhan hadir. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Pada saat hadirat Tuhan hadir, maka saudara kuat. Pada saat hadirat Tuhan hadir, maka gereja kuat. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada saudara kesepakatan itu. Kesehatian itu bukan suatu imbauan. Itu sangat penting, itu sangat perlu. Sepakat itu perlu. Sehati itu perlu, saudara. Makanya saudara kalau dengar kalau ada orang menyanyi dengan hati, beda. Beda, hadirat Tuhan hadir. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara betapa pentingnya itu kesepakatan. Betapa pentingnya itu kesehatian. Betapa pentingnya itu kerukunan. Oleh karena itu saudara yang kasih, saudara yang bekerja di kantor, adakan mezbah di kantormu. Demikian juga rumah tangga. Saudara lakukan, saudara buat mezbah keluarga. Saya di keluarga saya mezbah keluarga 2 kali dalam 1 hari. Saudara kasih, selama ada kesehatian, selama ada kesepakatan, selama ada kerukunan di dalam hidup. Ini kitab Mazmur berkata, apabila kita diam bersama dengan rukun, dengan sepakat, dengan sehati, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Maka kesanalah Tuhan memerintahkan kemenangan, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati. Mari kita sepakat mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita sehati mengundang Yesus hadir di tengah-tengah gereja kita. Saudara yang kasih, mari kita sehati mengundang Yesus di tengah-tengah usaha kita. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan rukun dan sehati. Kenapa? Karena kesehatian mendatangkan kemenangan. Kenapa? Karena kita menang karena sehati. Kita diberkati karena sehati. Saudara kasih, saya rangkum dari khotbah minggu yang lalu sampai hari ini. Dari kisah kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara kasih, bahwa dari kesulitan akan lahir, akan muncul pemimpin-pemimpin yang kuat. Jadi kalau ada kesulitan, ada kesukaran, ada tekanan yang berat, saudara jangan putus asa. Saudara jangan putus asa, karena di dalam kesulitan akan melahirkan, akan muncul
pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang kokoh. Seperti yang terjadi kepada Eric Juan. Seperti yang terjadi kepada Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, haleluya, haleluya. Yang kedua, kerjasama lebih baik daripada berjuang sendiri. Yang ketiga, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Musa mengangkat tangan, menunjukkan dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini mengalami tekanan, mengalami hal yang benar-benar nggak bisa ditangani, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, tanda engkau menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Tanda engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan yang keempat terakhir, kesehatian itu mendatangkan kemenangan. Kesehatian itu mendatangkan berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hari ini Engkau minta kami pada saat musim pandemik seperti ini. Engkau minta kami jangan takut. Karena pada saat kesulitan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang kokoh. Pemimpin-pemimpin yang kuat. Karena pada musim pandemi yang berat seperti ini, mari saudara kasih firman Tuhan mengajak kita belajar seperti Musa beserta Harun dan Hur. Mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Glory, glory. Tidak menggantungkan orang dunia ini. Tidak bergantung kepada kepintaran. Tidak bergantung kepada koneksi. Tidak bergantung kepada siapa-siapa. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Dan kesehatian itu, haleluya, itu mendatangkan kemenangan. Untuk bisa sehati memang tidak mudah. Karena kita enggak boleh egois. Enggak boleh menang sendiri. Menjadi sehati itu memang tidak mudah. Enggak boleh sombong. Enggak boleh merendahkan orang lain. Enggak boleh merasa lebih dari orang lain. Kalau ini semua maka kita bisa sehati. Kalau kita bisa sehati, maka kerukunan akan ada. Dan firman Tuhan katakan, kesanalah kepada keluarga yang rukun, kepada gereja yang rukun, kepada gereja yang sehati, kepada keluarga yang sehati. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat itu. Kesanalah Tuhan perintahkan kemenangan demi kemenangan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa juga kepada bangsa kami. Selamatkan negeri kami. Selamatkan bangsa kami. Mampukan negeri ini untuk bisa melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berikan roh kepada pemimpin kami. Hikmat kepada pemimpin kami. Biar mereka semua dari atas sampai ke bawah sehati, sepakat, bersama-sama untuk menanggulangi krisis ekonomi,
krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih, hari ini minggu pertama di bulan November. Begitu cepat sekali, hari ini kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Saudaraku yang kasih, sakramen perjamuan kudus bukan secara rutin kita lakukan sekali minggu pertama setiap bulan. Tapi saudara kasih, mari kita ingat-ingat segala kebaikan dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Roti ini, saudara kasih, yang sudah diurapi ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Apakah saudara percaya bahwa tubuh Kristus, bahwa roti ini adalah melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih, ini anggur melambangkan darah dari Kristus. Darah Kristus menyembuhkan segala penyakit. Darah Kristus menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya firman Tuhan katakan, semua penyakit sembuh. Jadi pada saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, kalau saudara ada yang dalam keadaan sakit, percayakah saudara bahwa anggur ini melambangkan darah daripada Kristus? Kalau saudara percaya, mari katakan sama-sama amin. Di dalam nama Yesus, mari kita minum, haleluya. Mengucap syukur, saudara kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Oh, untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Roti melambangkan daripada tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Sementara anggur melambangkan daripada darah Kristus, dan darah Kristus oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan. Bukan kata saya, ini firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Sekarang saudara kasih, terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Dia ada di tengah-tengah saudara. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati usahamu.
Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.